Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Pendekar Naga Giok pergi meninggalkan sekte surgawi. Pagi hari di dalam sekte surgawi, Nincu telah sehat seperti sedia kala dan sudah waktunya dia untuk pergi meninggalkan sekte menuju ke Istana Akademi Bulan Suci, dalam mendaftarkan diri menjadi salah satu murid dari akademi tersebut. Hari itu juga Nincu menghadap ketua sekte untuk berpamitan dan berterima kasih karena dirinya telah ditampung di sekte surgawi dan diperlakukan dengan baik di sana. Di kediaman ketua sekte, Nincu mengutarakan maksudnya. "Ketua, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan sekte surgawi kepadaku selama di sini, dan aku berharap di masa depan aku akan membalas semua kebaikan ketua dan seluruh penghuni sekte surgawi ini. Untuk saat ini aku akan pergi menuju ke Istana Akademi Bulan Suci untuk menjadi salah seorang murid di sana, dan maksud kedatanganku menemui ketua sekte adalah untuk berpamitan," ucap Nincu. "Nincu, aku tak mengenalmu sebelumnya dan kau pun tak mengenalku dengan baik, tapi Penatua Hyun Jong telah memilihmu untuk menjadi jodoh Hyun Si dengan disaksikan seluruh petinggi sekte surgawi. Aku berharap kau tak mengecewakan kebaikan kami dengan mau menerima Hyun Si putriku," ucap ketua Hyun Sisu. Nincu sangat terkejut dengan perkataan dari ketua Hyun Sisu, karena tak ada pemikiran Nincu sama sekali ke arah sana, di mana ketua Hyun Sisu ingin menjodohkan putrinya dengan dirinya. "Maaf ketua, untuk saat ini aku tak memikirkan perjodohan, karena tujuan hidupku saat ini adalah ingin menjadi kuat dan lebih kuat lagi, sehingga aku dapat melindungi orang-orang yang kusayang dari apapun itu yang mencoba untuk mengusiknya," jawab Nincu. "Nincu, aku telah berbaik hati padamu malah kau menyinggungku. Dengan penolakanmu ini kau telah mencoreng nama baik keluarga besar ketua sekte surgawi, maka aku tak akan segan-segan untuk menghancurkanmu," ucap ketua sekte Hyun Sisu. Setelah berkata seperti itu, ketua sekte pun mengibaskan tangannya ke arah Nincu, maka sebuah gelombang angin kejut tingkat ranah suci meluncur deras ke arah Nincu, yang membuat Nincu menahan serangan gelombang kejut itu dengan kedua tangannya. Nincu terseret beberapa meter ke belakang, dan dia pun sangat terkejut karena mampu menahan serangan tingkat kekuatan ranah suci yang mengarah kepadanya, sementara ranah tingkatannya sendiri masih berada pada ranah tingkat alam. Nincu baru menyadari jika dantian ganda yang ada padanya sebelumnya telah dibuka oleh Penatua Hyun Jong, hingga kekuatan ranah alam yang ada padanya bisa meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, yang membuat Nincu mampu untuk menahan serangan dari ketua Hyun Sisu. Sementara itu ketua Hyun Sisu yang melihat jika serangannya tak mampu melukai Nincu, membuatnya sangat geram hingga dia pun mengeluarkan aura ranah tingkat suci yang sangat menindas dari dalam tubuhnya. Kemarahannya seketika itu meledak, dengan langsung menyerang Nincu dengan kekuatan terkuatnya, yaitu dengan munculnya naga emas dari dalam tubuh ketua Hyun Sisu. Hyun Zi yang diam-diam mengikuti Nincu ke kediaman sang ayah, dan mendengar percakapan keduanya dari tempat tersembunyi, menjadi gelisah saat sang ayah telah mengeluarkan serangan terkuatnya. Walaupun Hyun Zi sangat membenci Nincu akan penolakannya, tapi dia tak ingin jika pemuda yang telah menyelamatkannya dahulu akan mati sia-sia di tangan ayahnya sendiri,
dengan penuh pertimbangan akhirnya dia pun langsung melompat ke dalam area pertarungan, dan berdiri membelakangi Ninchu. Cukup ayah, kita tak bisa memaksakan kehendak seseorang. Jika Ninchu tak menyukaiku bukan berarti Ninchu membenciku. Untuk saat ini Ninchu ingin menjadi kuat dan tentunya bagi seorang kultivator muda harapan itu menjadi cita-cita yang harus digapai. Ayah, biarkan aku menerima hukumanku karena telah melanggar larangan Sekte Surgawi, dan biarkanlah Ninchu pergi meninggalkan Sekte Surgawi untuk mengejar impiannya, ucap Hyunsi. Ketua sekte yang merasa sangat dihina oleh Ninchu karena menolak putrinya begitu sangat terpukul, karena putrinya sendiri siap menerima hukuman agar pemuda itu dapat pergi dari Sekte Surgawi. Ketua sekte kembali menarik aura kekuatan yang telah dilepaskannya, dan kemudian membelakangi kedua remaja berlainan jenis itu. Aku tak peduli kau adalah putriku sendiri. Karena kau telah melanggar aturan sekte maka kau akan diasingkan dan hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dari Sekte Surgawi. Jika kau masih selamat dari hukumanmu itu maka kau jangan memanggilku ayah lagi, karena rasa malu yang telah kau berikan kepadaku begitu sangat mencoreng martabatku sebagai ketua sekte, ucap ketua Hyunsi Zu dan pergi meninggalkan tempat itu. Hyunzi menarik nafas dalam-dalam mendengar perkataan sang ayah, tapi keketiran hatinya itu tak ditampakkan di hadapan Ninchu. Ninchu pergilah, takkan ada lagi yang menghalang-halangimu untuk keluar dari dalam Sekte Surgawi ini. Kejarlah cita-citamu setinggi langit semoga di masa depan kita masih bisa bertemu lagi sebagai seorang teman, ucap Hyunzi. Terima kasih Nona Hyunzi, pasti suatu hari kelak kita pasti akan bertemu lagi. Jika kau berkenan dapatkah aku mengetahui mengapa kau akan dihukum oleh Sekte Surgawi? Dan apakah kau dihukum karena keberadaanku? Tanya Ninchu. Ha. Semua itu tak ada hubungannya denganmu. Aku dihukum karena telah melakukan kesalahan akibat menghancurkan berbagai macam sumber daya dalam pemurnian pil, dan tentunya Sekte Surgawi tak ingin hal itu terulang lagi dan aku harus menerima sanksi yang diberikan, ucap Hyunzi berbohong dengan senyum getir di bibirnya. Hyunzi sengaja berbohong agar Ninchu tak mengkhawatirkan dirinya, sehingga dia dapat pergi mengikuti penyeleksian murid terpilih di Istana Akademi Bulan Suci. Jika begitu aku mohon pamit, ucap Ninchu sambil menggenggam tinju memberi hormat kepada Hyunzi. Melihat hal itu Hyunzi pun melakukan penghormatan yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh Ninchu. Dan hari itu juga Ninchu pergi dari Sekte Surgawi menuju ke Istana Akademi Bulan Suci. Selepas kepergian Ninchu, perdebatan terjadi antara ayah dan anak, yaitu ketua Sekte Hyunsi Zu dengan ayahnya Hyun Jong yang merupakan mantan ketua Sekte sebelumnya. Aku tak sependapat denganmu. Hyunzi masih muda mengapa kau harus menghukumnya ke tempat yang tak ada kehidupan di sana, apakah kau ingin membunuh anak kandung sendiri? Tanya penatua Hyun Jong. Ini merupakan keputusan yang telah kita buat bersama dan siapapun yang melanggarnya harus menerima hukuman, walaupun dia merupakan putri kandungku sendiri. Ayah kau telah mengajarkanku tentang bagaimana menempati aturan sekte sebelum aku menjadi ketua Sekte Surgawi, tapi mengapa hari ini ayah mengajarkan untuk mengingkarinya? Ayah, bagaimana aku menaruh wajahku di hadapan para petinggi sekte, jika aku membebaskan putriku sendiri dari hukuman yang telah kita buat bersama? Apa ayah telah lupa pada kejadian puluhan tahun yang lalu sewaktu aku masih kecil,
dan ayah masih menjadi ketua sekte surgawi. Saat itu ayah menghukum putri tetua satu yang kedapatan membawa seorang pemuda ke dalam sekte, dan menghukumnya ke pengasingan seperti halnya yang akan dilakukan oleh Zier. Saat itu ayah tak memperdulikan permohonan tetua satu, hingga dia melepaskan jabatannya dan pergi meninggalkan sekte saat dia mengetahui jika putrinya telah mati di dalam pengasingannya. Jika hari ini aku tak bisa berlaku adil dalam masalah ini, maka percuma saja aku menegakkan peraturan di dalam sekte surgawi, yang tentunya semua orang yang berada dalam sekte ini akan mencibirku sebagai ketua yang hanya mementingkan diri sendiri dan tak mementingkan seluruh penghuni sekte surgawi. Untuk tetap menjadikan sekte surgawi aman, tentram, dan damai, maka aturan itu akan tetap terlaksana, dan aku akan tetap menghukum Zier sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam sekte surgawi, ucap Ketua Hyun Sisu. Penatua Hyun Jong menggertakkan rahangnya, menahan amarah yang memuncak, akan tetapi dia tak mampu untuk berbuat apa-apa dalam menyelamatkan Hyun Si. Percuma saja aku berdebat dengan putraku sendiri, ada baiknya aku menemui Zier karena dia pasti membutuhkan dukungan dan motivasi dariku, batin Penatua Hyun Jong. Tanpa berkata sedikit pun, Penatua Hyun Jong pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju ke tempat di mana cucunya berada. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan Sekte Surgawi. Episode berikutnya. Ujian pemurnian pil. Terpopuler. Ujian Pendekar Naga Giok. Ujian pemurnian pil. Hyun Zi begitu sangat bersedih, dia merasa jika ayahnya sudah tak menyayanginya, dan hanya menyayangi kakaknya Hyun Micha. Sang ibu pun tak pernah datang untuk mencari tahu bagaimana keadaannya sekarang ini, di saat-saat hukuman bagi dirinya akan berlangsung. Tangis Hyun Zi akhirnya pecah saat melihat Penatua Hyun Jong datang untuk menjenguknya. Kakek, mengapa keluargaku tak datang untuk menjengukku? Bukankah besok merupakan hari di mana aku akan diasingkan di tempat antah berantah? Kakek, aku ingin menanyakan satu hal padamu, apakah ayah serta ibuku bukan merupakan orang tua kandungku? Tanya Hyun Si. Mengapa kau tanyakan hal itu? Ucap Penatua Hyun Jong balik bertanya. Aku merasakan perbedaan di antara aku dan kakakku mengenai kasih sayang kedua orang tuaku. Ayah dan ibu lebih menyayangi Kak Hyun Micha ketimbang aku dan itu terlihat sangat nyata di setiap waktu, jawab Hyun Si. Mungkin sudah saatnya kau mengetahui kebenaran yang ada, sebenarnya kau bukan anak kandung dari putraku Hyun Si-zu dan istrinya. Kau adalah seorang anak dari bangsawan kekaisaran yang dirampok. Ayah kandung dan ibumu telah lama mati dan aku sendirilah yang menemukanmu waktu kau baru berumur 3 tahun. Karena tak ingin kau mati sia-sia, aku yang saat itu masih menjabat sebagai ketua sekte surgawi, memutuskan untuk memeliharamu lewat putraku dan istrinya. Zier, walaupun kau tak memiliki ikatan darah dari keluargaku, akan tetapi kau telah kuanggap sebagai cucu perempuanku sendiri. Aku menyayangimu melebihi Hyun Micha karena kakakmu itu telah mendapatkan kasih sayang yang berlebih dari kedua orang tuanya. Saat ini aku tak dapat membebaskanmu dari hukuman, karena semua aturan dan keputusan sekte surgawi dipegang mutlak oleh putraku sebagai ketua sekte. Walaupun aku tak bisa membantumu lepas dari hukuman, tetapi aku masih bisa untuk memberikan bekal kepadamu di saat pengasinganmu itu.
Ini adalah kacang dewa yang terbuat dari berbagai macam sumber daya, walaupun hanya sekecil beras, tapi jika kau memakannya satu butir, maka kau akan merasa kenyang sehari semalam. Bawalah kacang dewa ini sebagai bekalmu jika kau merasa kesulitan untuk mencari makan di pengasinganmu itu, ucap Penatua Hyun Jong sambil memberikan wadah yang berisi ribuan kacang dewa. Terima kasih kakek, aku begitu sangat bersyukur mempunyai kakek yang begitu menyayangiku serta penuh perhatian padaku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, ucap Hyun-si. Kau bersabarlah, di saat pengasinganmu nanti carilah jalan keluar untuk menuju kembali ke alam dunia, ikutilah kata hatimu dan tak usah berputus asa, pelan-pelanlah kau untuk mempelajari pola kembali ke tempat ini. Zier, ini adalah pedang tetes embun, pedang yang merupakan warisan dari istriku yang telah tiada. Pedang ini kuberikan kepadamu beserta kitab kuno yang merupakan teknik pedang legendaris penguasaan angin. Berlatihlah dengan giat di sana karena metode-metode yang berada dalam kitab kuno ini dapat membuatmu menembus tingkat ranah suci dan pastinya kau akan menyamai tingkat kekuatan yang dimiliki kakakmu saat ini. Dan satu lagi, aku akan memberikanmu artefak pelindung yang merupakan barang kesayanganku. Artefak pelindung ini dapat membuatmu aman jika kau berada di dalam gelembung artefak yang telah kau aktifkan. Di dalam gelembung artefak langit ini kau juga dapat merasa nyaman di dalamnya, karena artefak langit ini dapat menstabilkan suhu udara jika kau berada di dalam sana. Terima kasih kakek atas semua pemberianmu ini, ucap Hyun-si sambil memeluk sang kakek. Keesokan harinya, telah berkumpul para petinggi dan anggota sekte surgawi di halaman depan sekte, untuk melihat kepergian Hyun-si dalam menjalani hukumannya. Ketua sekte membuka gerbang yang menghubungkannya dengan alam tak berpenghuni, yang akan dimasuki oleh Hyun-si dalam menjalani pengasingannya. Ayah, ibu, kakak, aku pergi, ucap Hyun-si. Tak ada suara yang keluar dari mulut mereka bertiga. Semua itu karena rasa malu yang diberikan Hyun-si kepada keluarga besar Hyun, hingga membuat mereka bertiga memilih bungkam dan hanya Penatua Hyun Jong yang datang dan memberikan semangat pada Hyun-si. Aku yakin suatu hari nanti kau pasti akan kembali, ucap Penatua Hyun Jong. Terima kasih kakek, jawab Hyun-si. Rasa sedih yang dirasakan Hyun-si memantapkan langkahnya menuju ke pengasingannya. Aku pasti akan kembali lagi, dan saat itu kalian akan tetap menjadi keluargaku, batin Hyun-si kemudian masuk ke dalam gerbang portal dan menghilang. Sementara itu Nincu telah sampai di depan gerbang Istana Akademi Bulan Suci. Bangunan-bangunan megah terpampang di hadapan Nincu dengan pagar yang menjulang tinggi mengelilingi bangunan-bangunan tersebut. Sungguh megah Istana Akademi ini, dan kurasa para guru-guru yang mengajar di dalam akademi ini merupakan para kultivator kuat yang dimiliki Kekaisaran Mutiara Hidup, batin Nincu. Apakah kau ingin ikut dalam penyeleksian murid? Tanya salah seorang murid senior yang datang menghampiri Nincu. Benar, aku datang untuk ikut dalam penyeleksian murid baru, jawab Nincu. Jika begitu, ikut aku, ucap murid senior itu. Nincu mengikuti murid senior di belakangnya, dan sampailah mereka ke tempat di mana banyak peserta yang akan mendaftar sebagai murid baru di Istana Akademi Bulan Suci. Banyak sekali peserta yang ingin belajar alkemis di Istana Akademi Bulan Suci, dan itu. Bukankah itu Wang Tianyang dan adiknya Wang Ze?
ternyata mereka berdua juga ikut dalam pemilihan menjadi murid baru di akademi ini, batin Nincu. Di tempat lain, Wang Ze yang melihat adanya Nincu di tempat itu, langsung membisikkan sesuatu di telinga kakaknya. "Kakak, orang yang kita buru ternyata juga ikut dalam pemilihan murid di sini," bisiknya. "Aku telah mengetahui keberadaannya sebelum kau mengatakannya kepadaku. Biarkan saja dulu, tak mungkin kita memberi pelajaran dia di tempat ini," jawab Wang Tianyang. "Baiklah Kak, aku akan menunggu sampai ada kesempatan untuk membinasakannya," ucap Wang Ze. Di podium utama, telah berdiri seorang laki-laki tua berjubah putih dengan seluruh rambut di tubuhnya telah memutih semua. "Selamat datang di Istana Akademi Bulan Suci. Perkenalkan, namaku Yuan Haiking. Aku merupakan Kepala Akademi Istana Bulan Suci. Aku sengaja mencari bakat-bakat hebat dari seluruh kekaisaran besar yang ada, agar nantinya dapat menjadi seorang alkemis hebat di masa depan. Ada 3 kriteria yang diuji untuk menjadi murid di Istana Akademi Bulan Suci. Yang pertama, seorang murid telah memiliki ranah tingkat kekuatan di atas ranah jiwa. Yang kedua, memang telah memiliki bakat seorang alkemis. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menguasai teknik dasar pemurnian pil, dan juga dapat mengatur suhu api jika melakukan pemurnian pil. Jika kalian telah memiliki bakat itu, maka kalian semua bisa berkompetisi untuk menjadi murid baru di Akademi Istana Bulan Suci, ucap Ketua Yuan Haiking dengan disambut tepuk tangan dari peserta yang akan mengikuti penyeleksian murid baru. Seorang guru besar tiba-tiba saja muncul di hadapan semua peserta, dan guru besar itu berkata, "Aku adalah Guru Tao Bao yang merupakan pelatih ranah tingkat kekuatan. Aku akan menguji ranah kekuatan kalian semua, dan aku ingin yang disebutkan namanya maju ke depan untuk mengalirkan energi murninya ke dalam menara giok ini sebagai pembuktian," ucap Tetua Tao Bao sambil menunjuk ke arah menara besar yang berada di dekatnya. Jika menara giok itu berwarna merah, maka dia telah berada pada ranah tingkat roh, dan bisa mengikuti ujian murid baru selanjutnya. Jika berwarna kuning, maka dia berada di ranah alam dan tentunya bisa mengikuti ujian murid baru selanjutnya. Jika berwarna emas, dia berada di ranah emperor, dan warna putih berarti dia telah menembus ranah suci, dan sudah dipastikan jika pemilik tingkat kekuatan di ranah suci merupakan para jenius yang berhak mengikuti ujian selanjutnya. Sekarang aku akan menyebutkan nama-nama yang sudah mendaftar dengan acak, dan akan menguji ranah tingkatan yang mereka miliki. Wang Ze dan Wang Tianyang, majulah kalian berdua dan uji sampai di mana ranah tingkat kekuatan kalian berdua, ucap Tetua Tao Bao. Wang Ze dan Wang Tianyang langsung naik ke podium. Mereka berdua langsung berhadapan dengan menara giok yang ada di hadapannya. Tanpa ragu mereka berdua mendekatkan telapak tangan kanannya di permukaan pilar, kemudian mengalirkan energi murni mereka masing-masing. Cahaya berwarna kuning keluar dari dalam pilar giok tempat keberadaan Wang Ze, dan cahaya putih keluar dari dalam pilar giok tempat keberadaan Wang Tianyang. Semua guru besar yang menyaksikan kejadian itu begitu takjub dengan Wang Tianyang. Dengan umur yang semuda itu dia telah berhasil menembus ranah tingkat suci, yang belum tentu dapat dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sebayanya. Pantas saja dia dapat mengalahkanku dengan mudah, karena Wang Tianyang telah berada di tingkat ranah suci, batin Nincu. Tiba-tiba suara inti api surgawi yang berada di dalam dantian Nincu berkata,
Kau jangan berkecil hati, kemampuan para kultivator muda di Kekaisaran Mutiara Hidup memang begitu tinggi dibandingkan dengan kekaisaran lain di alam ini. Semua itu karena Kekaisaran Cahaya Hidup mempunyai banyak kultivator kuat di bidang alkemis, yang mempermudah para kultivator muda mendapatkan sumber daya yang berguna bagi peningkatan ranah tingkatan. Akan tetapi hal itu juga bisa menjadi momok bagi mereka semua, karena di saat seorang kultivator menemukan lawan di level yang sama, mereka pasti akan menemukan kesulitan dalam pertarungannya itu, karena semua itu disebabkan perbedaan kualitas antara meningkatkan kekuatan dengan berbagai macam sumber daya, dan meningkatkan kekuatan dengan cara alami, ucap Api Inti Surgawi. Nincu kini menyadari jika semua kultivator muda di Kekaisaran Cahaya Hidup dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat, semua itu karena mereka telah mengkonsumsi berbagai macam sumber daya dalam meningkatkan kekuatan, sehingga mereka mampu menembus tingkat kekuatan yang tidak biasa. Tiba-tiba saja suara tetua Taobao memanggil nama Nincu dan Putri Giok, untuk menguji ranah tingkatan mereka berdua di atas podium. Nincu naik ke atas podium disusul Putri Giok di belakangnya, kemudian mereka berdua sama-sama melakukan pengujian di pilar Giok. Nincu, kau jangan menggunakan seluruh kekuatanmu dalam pengujian di pilar Giok. Usahakan kau hanya berada di ranah roh, semua itu demi kebaikanmu, ucap Api Inti Surgawi tiba-tiba. Mengapa guru? Tanya Nincu. Kekuatanmu saat ini telah berada di tingkat ranah alam, akan tetapi dengan adanya dantian ganda di tubuhmu membuat kekuatanmu bertambah 2 kali lipat, maka cahaya yang akan keluar dari dalam pilar Giok akan berwarna emas jika kau mengalirkan seluruh energi murnimu ke dalam pilar Giok ini, yang berarti kau telah menembus ranah Emperor. Saat perburuan harta karun Kaisar terdahulu di Paviliun Langit, kau akan dalam masalah karena para kultivator ranah suci akan menargetkan para kultivator ranah Emperor untuk dimusnahkan, agar mengurangi para murid yang akan mencari harta karun di dalam perburuan itu. Jika kau terlihat masih di ranah roh, maka mereka akan menyepelekanmu dan tak begitu takut kau akan mendapatkan harta karun yang ditargetkan, sehingga kau dapat leluasa untuk mencari harta karun di sana, jawab Inti Api Surgawi. Baik guru, aku akan mengikuti saranmu, ucap Nincu. Tak lama kemudian pilar yang dialiri energi murni di hadapan Nincu, kini mengeluarkan warna merah yang berarti Nincu saat ini berada di tingkat ranah roh. Tetua Taobao mengumumkan hasil dari pengujian di atas podium. Nincu berada di ranah tingkat roh dan Putri Giok berada di ranah suci, mereka berdua layak lolos ke sesi selanjutnya, ucap Tetua Taobao. Nincu turun dari podium dan berjalan keluar dari kerumunan para peserta yang belum mengikuti tes, untuk sekedar mencari udara segar di sana. Sementara itu di atas podium kembali para peserta lain diuji ranah tingkatannya. Hasil akhir pengujian ranah tingkatan diumumkan. Terdapat 60 peserta dari seluruh kekaisaran yang berhasil lolos. Kali ini para peserta yang lolos diperbolehkan untuk tinggal sementara di Istana Akademi Bulan Suci, untuk melanjutkan ujian tes yang akan terjadi esok hari, yaitu memurnikan pil dengan mengontrol suhu api. 60 peserta tinggal di kamar-kamar yang telah disediakan, dengan kualitas kamar yang cukup mewah dan elegan sehingga membuat para peserta nyaman tinggal di dalamnya. Malam itu Nincu tak bisa tidur, dia memilih untuk pergi keluar kamar yang terdapat taman di sana. Kak Nincu. Suara seorang wanita yang memanggil namanya. Nincu memalingkan mukanya ke arah sumber suara,
dan mendapati seorang wanita yang berjalan ke arahnya. "Putri Zhengyi, kau juga di sini?" sapa Ninchu. "Iya Kak, aku lolos saat tes pengujian ranah tingkatan. Aku berhasil menembus ranah tingkat roh sama sepertimu," ucap Putri Zhengyi dengan tersenyum manis. "Baguslah, aku senang mendengarnya. Putri, bagaimana kesiapanmu dalam ujian yang akan dilakukan besok?" tanya Ninchu. "Kak Ninchu, sedari kecil aku telah menyukai bidang alkemis sehingga aku banyak belajar kepada para alkemis di Kekaisaran Cahaya Naga, dan untuk menghadapi ujian besok bagiku tak ada masalah. Bagaimana denganmu sendiri?" ucap Putri Zhengyi balik bertanya. "Besok merupakan hari pengujian terakhir untuk dapat lolos menjadi murid baru di Istana Akademi Bulan Suci, dan semoga saja keberuntungan berada di pihakku esok hari," jawab Ninchu merendah. "Apa? Kak Ninchu hanya mengandalkan keberuntungan dalam ujian besok?" "Iya," jawab Ninchu singkat. Terdengar asteris panjang yang keluar dari mulut Putri Zhengyi saat mendengar jawaban Ninchu. "Semoga saja keberuntungan berada di pihakmu Kak." "Oh iya. Kak Zhengwu menitip salam padamu. Saat ini dia berada di cabang serikat dagang yang berada di Kekaisaran ini, dan Kak Zhengwu akan balik kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga setelah aku dapat lolos menjadi murid di akademi ini," ucap Putri Zhengyi. "Jika pangeran ketiga masih di sini, aku akan menemuinya besok," ucap Ninchu. Perbincangan mereka berdua terus berlanjut, namun tiba-tiba suara wanita menghentikan perbincangan antara Putri Zhengyi dan Ninchu. "Aku tak menyangka jika adikku sebodoh itu dengan mencintaimu dan membelamu mati-matian saat di Sekte Surgawi. Ninchu, kau di sini sangat mesra dengan seorang wanita muda nan cantik, sementara adikku tengah menjalani hukuman yang diberikan sekte, yaitu diasingkan di suatu tempat yang tanpa penghuni. Itu semua karena kau," bentak Hyun Micha. "Apa maksudmu Nona Hyun Micha?" tanya Ninchu. "Ha. Kau jangan berpura-pura bodoh Ninchu, dengan sengaja tak mengetahui apa yang dialami oleh adikku Hyun Zi akibat mengajakmu ke Sekte Surgawi," jawab Hyun Micha. "Aku tak tahu dengan apa yang dialami oleh Hyun Zi," ucap Ninchu dengan wajah serius. "Aku jelaskan kepadamu, aturan sekte dilarang seorang wanita muda membawa pemuda ke dalam Sekte Surgawi jika dia bukanlah calon suami ataupun kerabat dekat. Jika melanggar maka wanita itu harus siap dihukum dengan diasingkan di suatu tempat tanpa penghuni selama 5 tahun, dan sepengetahuanku jika ada seorang wanita dihukum dengan cara diasingkan, maka wanita tersebut akan menghilang dan tak akan pernah terdengar kabarnya lagi," ucap Hyun Micha menjelaskan. Ninchu terdiam. Dia teringat akan perkataan ketua Sekte Surgawi yang mengatakan jika Penatua Hyun Jong telah menjodohkannya dengan Hyun Si, akan tetapi saat itu Ninchu menolak perjodohan itu. "Baru aku menyadari mengapa ketua Hyun Shizu begitu murka saat aku menolak putrinya. Ternyata penyebabnya adalah adanya hukuman kepada Hyun Zi jika aku menolak perjodohan itu," batin Ninchu. Putri Zhengyi merasa kebingungan dengan percakapan Ninchu dan wanita yang baru dikenalnya, sehingga dia pun menanyakan hal itu kepada Ninchu. "Apa yang sebenarnya terjadi Kak? Jika Sekte Surgawi berani bertindak macam-macam kepadamu maka aku akan melaporkannya kepada Kak Zhengwu, agar sekte itu dihilangkan dari Kekaisaran Mutiara Hidup,"
ucap Putri Zheng Yi yang sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh wanita yang baru datang itu. Hyun Micha tersulut emosinya dengan perkataan wanita muda yang bersama dengan Ninchu, yang ingin menghilangkan sekte surgawi dari Kekaisaran Mutiara Hidup. Pedang terhunus diarahkan kepada Putri Zheng Yi, sambil berkata, "Siapa kau sehingga berani menghilangkan sekte surgawi dari Kekaisaran ini?" bentak Hyun Micha. "Kau dengar baik-baik. Aku adalah Putri Kaisar Zheng Gong dari Kekaisaran Cahaya Naga yang merupakan kekaisaran terbesar kedua setelah Kekaisaran Phoenix, dan sangat mudah bagiku untuk melenyapkan sekte surgawi jika kau berani berlaku arogan kepadaku," ucap Putri Zheng Yi. Oh, ternyata ada putri manja yang mengikuti penyeleksian murid baru di Istana Akademi Bulan Suci. "Baik, untuk saat ini aku mengalah karena kau memiliki kuasa," jawab Hyun Micha dengan pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kamarnya, Hyun Micha menahan amarah atas apa yang telah dilakukan Putri Kaisar Cahaya Naga padanya, dan dia berjanji dalam hati akan membunuh putri itu saat perburuan harta karun Kaisar terdahulu berlangsung. "Aku ingin kau lolos dalam ujian yang akan dilakukan besok, agar aku dapat membunuhmu di Paviliun Langit," batin Hyun Micha dengan meremas tinjunya sendiri. Sepeninggalan Hyun Micha, Ninchu mengajak Putri Zheng Yi untuk beristirahat karena hari sudah larut malam. "Putri, lebih baik kita beristirahat karena hari sudah larut malam," ucap Ninchu. "Tapi Kak, aku ingin mendengar penjelasanmu tentang wanita tadi, dan ku harap kau mau menjelaskannya kepadaku," jawab Putri Zheng Yi. "Putri, untuk saat ini aku belum bisa menjelaskannya kepadamu karena hari sudah larut malam. Aku ingin mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian esok hari, dan ku harap kau mau memakluminya," ucap Ninchu. "Baiklah Kak. Selamat beristirahat," jawab Putri Zheng Yi. Setelah kepergian Ninchu, Putri Zheng Yi duduk di taman seorang diri sambil memikirkan wanita bernama Hyun Zi yang tengah dihukum dan diasingkan di suatu tempat oleh sekte surgawi. Sepertinya Kak Ninchu merasa bersalah sekali atas kejadian yang menimpa Hyun Zi, dan aku melihat dengan jelas sekali perubahan di wajahnya itu. Aku yakin jika Kak Ninchu saat ini tengah memikirkan wanita itu, batin Putri Zheng Yi dengan rasa cemburu di wajahnya. Untuk apa aku memikirkan Kak Ninchu dengan wanita yang bernama Hyun Zi itu? Aku dan Kak Ninchu selama ini tak ada hubungan apa-apa selain rekan kerja di dalam serikat dagang. Tapi entah mengapa hatiku tak terima jika Kak Ninchu bersama Hyun Zi. Ada apa ini? Lebih baik aku beristirahat, mungkin perasaan yang datang padaku ini dikarenakan aku kurang beristirahat, batin Zheng Yi dan langsung pergi menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Ninchu merasa bersalah karena hukuman yang diterima Hyun Zi, semua itu karena dirinya. "Aku akan pergi mencarimu setelah aku berhasil mendapatkan salah satu peninggalan Kaisar Mutiara Hidup terdahulu, di dalam perburuan harta karun yang akan diadakan Istana Akademi Bulan Suci bagi murid baru yang lolos ujian esok hari," batin Ninchu kemudian merebahkan dirinya di pembaringan dan terlelap. Keesokan harinya, 60 murid baru tengah berada di dalam suatu aula besar. Di dalam sebuah ruangan besar itu mereka dihadapkan dengan sebuah tungku, dan berbagai macam sumber daya yang telah ditakar sebelumnya oleh panitia penyelenggara. Tetua Tao Bao berdiri di tengah-tengah mereka semua, yang didampingi oleh beberapa petinggi akademi yang akan memantau jalannya ujian hari itu, agar tak terjadi kecurangan saat ujian berlangsung.
Yang ada di hadapan kalian semua merupakan tungku pemurnian. Kalian semua akan membuat pil penyembuh luka sayat dari bahan-bahan yang berada di dekat tungku pemurnian. Paling tidak kalian dapat membuat sebuah pil penyembuh luka sayat dengan tingkat kemurnian level 1 agar kalian bisa lolos menjadi murid baru di akademi ini. Dan jika dari kalian semua dapat membuat pil dengan tingkat kemurnian level 2, maka aku akan menghadiahkan sebuah lencana alkemis tingkat 1 kepada kalian yang berhasil melakukannya, ucap Tetua Tao Bao yang disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta ujian hari itu. Karena kalian semua telah siap menghadapi ujian pemurnian pil hari ini, maka kunyatakan ujian ini dimulai dan waktu pembuatan pil akan berlangsung selama 1 jam dari sekarang, ucap Tetua Zizi yang merupakan Wakil Ketua 2. Mendengar jika ujian hari itu telah dimulai, maka seluruh peserta yang ada di dalam ruangan besar itu, mulai melakukan aktivitas dalam pemurnian pil obat. Awal-awal tak ada kendala bagi para peserta dalam melakukan pemurnian dengan menggunakan api dan diatur dengan suhu tertentu. Akan tetapi setelah semua bahan telah masuk ke dalam tungku pemurnian dan setengah jam telah berlalu, beberapa dari para peserta mulai gelisah karena pemurnian yang mereka lakukan mulai terkendala masalah. Dari pengaturan suhu yang terlalu panas hingga menyebabkan tungku bergejolak, dan ada pula yang ragu untuk melakukan pemurnian hingga pengaturan suhu menjadi rendah, yang membuat bahan obat yang dimurnikan tak mengalami perubahan besar, sehingga membuat mereka menjadi kalut dan membakar tungku dengan suhu tinggi yang berlebihan, dan pada akhirnya semua sumber daya yang ada di dalam tungku menjadi gosong dan hancur. Satu persatu peserta mulai berguguran akibat sumber daya yang mereka murnikan hangus dan tak bermanfaat lagi. Ada pula yang membuat tungku menjadi retak akibat tingginya suhu api yang mereka lakukan. Kini tersisa 40 peserta yang masih melakukan pemurnian pil, dan salah satunya adalah Ninchu. Waktu yang tersisa tinggal 20 menit lagi. Tiba-tiba 2 orang berdiri karena telah berhasil melakukan pemurnian pil. Dia adalah Pangeran Erlang Wang, dari Kekaisaran Binatang Buas, dan seorang anak muda bernama Ming Lai dari Sekte Ming yang berpusat di wilayah Kekaisaran Phoenix. Kedua anak muda itu menyerahkan hasil pemurnian pil yang telah dilakukannya, kepada tim penguji tingkat kemurnian pil. Tetua Tao Bao dan Tetua Zizi begitu kagum dengan pencapaian yang dilakukan oleh kedua anak muda itu, karena mereka berdua telah dapat membuat pil penyembuh luka sayat, dengan tingkat pemurnian level 3. Tak lama kemudian satu persatu peserta ujian telah berhasil melakukan pemurnian pil, dan salah satunya adalah Putri Zheng Yi. Sementara itu Ninchu masih terus melakukan pemurnian pil dengan beberapa orang peserta yang tersisa. Hingga 50 menit berlalu Ninchu masih belum juga berhasil melakukan pemurnian pil. Putri Zheng Yi begitu sangat gelisah melihat hal itu. Dia sangat berharap jika Ninchu dapat melakukan pemurnian pil seperti dirinya, dan dapat lolos menjadi murid baru di Istana Akademi Bulan Suci. Ayo Kak Ninchu, kau pasti bisa melakukan pemurnian itu, ucap Putri Zheng Yi sambil melihat ke arah jam pasir yang semakin lama semakin berkurang. Kini tersisa Ninchu yang masih melakukan pemurnian pil, dan waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi. Guru, bantu aku, batin Ninchu. Ninchu tambahkan panas api agar suhu di dalam tungku menjadi lebih panas lagi, dan kau jangan sampai mengurangi panas api karena keberhasilan dalam pembuatan pil itu tergantung panas api yang kau buat itu, jawab inti api surgawi. Dan tak lama kemudian tungku pemurnian itu pun meledak,
hingga asap hitam keluar dari dalam tungku seiring habisnya waktu yang tersisa dalam melakukan ujian hari itu. Nincu menarik nafas dalam-dalam melihat asap hitam yang keluar dari dalam tungku pemurnian miliknya. Sementara itu Ketua Taobao dan Tetua Zizi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat hasil pemurnian yang dilakukan oleh Nincu. Nincu mengeluarkan 6 buah pil dari dalam tungku ke atas wadah yang memang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana sebelumnya, dan membawakan pil berwarna hitam dan tak menarik itu ke arah para tetua yang menguji tingkat keberhasilan pemurnian pil. Putri Zhengyi hanya terdiam saat melihat Nincu membawa pil gosong itu ke arah para tetua yang menguji tingkat pemurnian pil. Bersabarlah Kak Nincu, mungkin hari ini kau gagal, tapi aku yakin jika kegagalanmu hari ini akan menjadi keberhasilanmu di masa yang akan datang, batin Putri Zhengyi. Sementara itu ke-23 peserta yang berhasil membuat pil penyembuh luka sayat, tertawa terbahak-bahak melihat Nincu membawa pil gosong ke arah para tetua penguji tingkat kemurnian pil. Bagi mereka apa yang dilakukan Nincu itu merupakan hal konyol, dan lawakan di akhir ujian pemurnian pil hari itu. Tetua ini adalah hasil pemurnian pil yang kulakukan, dan aku ingin tertua memeriksanya, ucap Nincu. Kami tak usah memeriksanya, karena pil yang kau bawa ini gosong semua dan tak mempunyai manfaat sama sekali, jawab salah seorang tetua penguji kemurnian pil. Tapi tetua, bukankah lebih adil bagiku jika Anda memeriksa pil yang kubuat ini, ucap Nincu. Melihat perdebatan yang ada, Tetua Taobao dan Tetua Zizi datang menghampiri para tetua penguji kemurnian pil sambil berkata, "Aku ingin kalian memeriksa pil yang telah dibuat anak muda itu, agar dia puas dengan hasil pemurniannya," ucapnya. 2 orang tetua penguji kemurnian pil, mengikuti apa yang dikatakan Tetua Taobao dengan mengambil salah satu pil berwarna hitam dari wadah Nincu. Kemudian menguji tingkat kemurniannya dengan menyalurkan energi murni ke dalam pil tersebut. Tetua penguji kemurnian pil begitu sangat terkejut dengan pil yang diujinya. Warna hitam dari pil tersebut bukanlah gosong melainkan sebuah kerak berwarna hitam yang membungkus pil tersebut. Setelah kerak tersebut retak dan menghilang akibat pengujian yang dilakukan para tetua pengujian kemurnian pil, maka tampaklah sebuah pil berwarna putih cerah dengan serat di permukaannya yang menandakan jika pil tersebut merupakan pil berkualitas tinggi. Tetua penguji meraih pil tersebut dan menelitinya lebih dalam lagi, maka nampak olehnya jika pil tersebut merupakan pil berkualitas level 7. Para tetua tak menyangka jika ada seorang anak muda yang mampu melakukan hal itu, yang mampu memurnikan sebuah pil dengan tingkat kemurnian level 7 yang dirinya pun belum tentu dapat melakukannya. Tetua penguji itu pun menghampiri Tetua Taobao dan Tetua Zizi, sebagai penanggung jawab ujian pemurnian pil yang dilaksanakan. Tetua, anak muda itu mampu membuat pil dengan tingkat kemurnian level 7, yang hanya dapat dilakukan oleh super jenius alkemis di usia muda, bisik Tetua penguji kemurnian pil. Apa aku tak salah dengar? Dan apakah kau telah memeriksa pil tersebut dengan seteliti mungkin? Tanya Tetua Taobao. Kami tim penguji telah memeriksanya berkali-kali dan hasilnya tetap sama. Pil yang dibuat anak muda itu memang pil kemurnian level 7, jawab Tetua penguji kemurnian pil. Berita keberhasilan anak muda itu dalam membuat pil kemurnian level 7 jangan sampai bocor, karena dia pasti akan diburu oleh para alkemis hebat yang ada di alam ini, untuk dijadikan muridnya.
Aku akan menemui Ketua Yuan Haiking untuk membahas masalah ini. Tetua Zizi, aku ingin kau mengumumkan jika anak muda itu lulus dalam ujian pemurnian pil, dan umumkan pula jika 25 murid yang telah berhasil melakukan pemurnian pil, telah menjadi murid baru Istana Akademi Bulan Suci, ucap Tetua Taobao. Baik Tetua, aku akan mengumumkan seperti apa yang kau katakan, jawab Tetua Zizi. Setelah kepergian Tetua Taobao untuk menemui Ketua Yuan Haiking, Tetua Zizi mengambil alih kedudukannya sebagai penanggung jawab ujian pemurnian pil. Ketua Zizi berdiri di tengah-tengah para peserta ujian dan berkata, "Ninchu, kau lolos dalam ujian pemurnian pil, dan bagi para peserta ujian yang telah berhasil dalam ujian kali ini, maka mulai hari ini kalian adalah murid baru di Istana Akademi Bulan Suci, dan bagi para peserta yang belum berhasil dalam ujian kali ini, bisa mendaftarkan diri tahun depan untuk mengikuti ujian penerimaan murid baru di Istana Akademi Bulan Suci," ucap Tetua Zizi. "Tetua, ini merupakan kecurangan bagi kami. Ninchu membuat pil yang tak bermanfaat karena pil yang dibuatnya gosong, tapi mengapa dia bisa lolos dari ujian pemurnian pil? Jika dia memakai uang untuk melakukan kecurangan maka kami pun bisa melakukannya. Kami di sini bukanlah orang biasa melainkan putra dan putri orang yang berada, jadi kami pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ninchu," ucap salah satu peserta yang sangat kecewa dengan hasil ujian pemurnian pil. "Lancang. Berani sekali kau berkata seperti itu terhadap Istana Akademi Bulan Suci. Kami di sini telah memeriksa pil yang dibuat oleh Ninchu, dan hasilnya pun cukup memuaskan bagi kami para penguji, maka dia layak kami loloskan," ucap Tetua Penguji Kemurnian Pil. "Kami telah memutuskan hasil ujian kali ini, dan semua itu tak dapat diganggu-gugat lagi," timpal Tetua Zizi. Mendengar perkataan Tetua Zizi, para murid yang tak lolos ujian pemurnian pil pergi dari ruangan besar itu dengan menahan rasa kekecewaan. Mereka semua tak menyangka jika ujian yang mereka lakukan telah diisi kecurangan oleh seorang pemuda yang bernama Ninchu. Putri Zheng Yi berlari kecil ke arah Ninchu dan berkata, "Kak Ninchu, selamat ya karena kau telah berhasil memurnikan pil dan menjadi murid di Istana Akademi Bulan Suci," ucapnya. "Terima kasih Putri, aku juga mengucapkan selamat karena keberhasilanmu membuat pil dan menjadi murid di Istana Akademi Bulan Suci," jawab Ninchu. "Kita berdua telah berhasil dalam ujian kali ini, dan di luar sana kakakku Pangeran Ketiga pasti telah menunggu kabar gembira tentang keberhasilan kita dalam ujian pemurnian pil ini," ucap Putri Zheng Yi sambil menggandeng tangan Ninchu untuk keluar dari ruangan besar itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pergi meninggalkan Sekte Surgawi. Episode berikutnya. Permintaan Pangeran Ketiga. Luar aula, tampak senyum ceria Pangeran Ketiga melihat keakraban adik perempuan satu-satunya itu dengan Ninchu, dan dia pun langsung menyongsong mereka berdua. "Kakak Wu, kami berdua telah lolos ujian pemurnian pil dan saat ini kami berdua telah menjadi murid Istana Akademi Bulan Suci," ucap Putri Zheng Yi. "Aku sangat senang mendengar jika kalian berdua telah lolos ujian hari ini. Kalau begitu mari kita rayakan keberhasilan kalian," ucap Pangeran Zheng Wu. "Pangeran, kami berdua tak bisa merayakannya di luar akademi ini, karena kami berdua telah sah menjadi murid di Akademi Bulan Suci. Dan tentunya ada aturan yang tak bisa kami langgar yaitu keluar dari Istana Akademi Bulan Suci tanpa izin dari para guru besar di sana,"
ucap Ninchu. Iya Kak, kami saat ini belum meminta izin kepada guru besar akademi, dan sebentar lagi kami para murid baru akan dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari kepala akademi, mengenai siapa guru yang akan membimbing kami berdua untuk menjadi seorang alkemis hebat di masa depan, timpal Putri Zhengyi. Baiklah, mungkin kita akan merayakannya di tempat dan waktu yang lain, jawab Pangeran Zhengwu. Aku ingin berbicara empat mata dengan Ninchu, dan ada baiknya kau masuk ke dalam aula kembali, ucap Pangeran Zhengwu. Baiklah Kak, jawab Putri Zhengyi sambil melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Putri Zhengyi, Pangeran Zhengwu mengutarakan keinginannya kepada Ninchu. Ninchu, aku sekarang bisa lega karena Zhengyi bisa masuk menjadi murid di Istana Akademi Bulan Suci, dan besok pagi rencananya aku akan kembali ke Istana Cahaya Naga karena banyak tugas yang harus ku selesaikan di sana. Ninchu, kau merupakan sahabatku dan telah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Aku ingin menitipkan Yier padamu untuk kau jaga selama berada di Istana Akademi Bulan Suci. Ada rasa kekhawatiran saat mendengar jika murid baru yang lolos tahun ini akan melakukan perburuan harta karun Kaisar Istana Mutiara hidup terdahulu, dan tentunya banyak bahaya yang akan datang kepadanya, ucap Pangeran Zhengwu. Kau tak usah khawatir Pangeran. Aku akan menjaga Zhengyi dan aku tak akan membiarkannya dalam bahaya, jawab Ninchu. Terima kasih Ninchu, ucap Pangeran Zhengwu. Di tempat lain Hyunzi yang memasuki portal dalam menjalani hukumannya, tiba di sebuah tempat yang tandus dengan hamparan pasir yang terlihat sepanjang mata memandang. Hyunzi terus berjalan untuk mencari perlindungan dari terik matahari, akan tetapi dia belum juga menemukan sebuah tempat untuk berteduh. Aku harus mencari sumber air, jika tidak aku akan mati kehausan di sini, karena perbekalan air minum yang kubawa hanya bisa bertahan selama 2 hari, batin Hyunzi. Hyunzi terus berjalan dan lama-kelamaan tubuhnya pun mulai terasa lelah akibat panasnya sinar matahari yang begitu sangat menyengat, dan pada akhirnya Hyunzi mengeluarkan artefak pelindung yang diberikan Penatua Hyunjong padanya, untuk menahan sengatan sinar matahari yang semakin siang semakin bertambah panasnya. Setelah masuk ke dalam gelembung yang tercipta dari artefak langit pemberian Penatua Hyunjong, kini Hyunzi merasakan kesejukan setelah berada di dalamnya. Syukurlah ada artefak langit ini, jika tidak aku pasti akan terpanggang sinar matahari yang terasa lebih panas 2 kali lipat dari yang berada di alam dunia. Ada baiknya aku mencari sumber air di malam hari, dan akan masuk ke dalam gelembung artefak ini di siang hari. Semua itu agar aku bisa bertahan hidup, batin Hyunzi. Tak lama kemudian malam pun mulai datang, yang menyelimuti area tempat keberadaan Hyunzi. Hyunzi kemudian menyimpan artefak langit ke dalam cincin ruangnya, dan melangkahkan kakinya mencari keberadaan sumber air di tempat itu. Baru beberapa langkah berjalan, Hyunzi merasakan adanya kelebatan bayangan di sekitarnya. Akan tetapi Hyunzi tak bisa mengetahui keberadaan makhluk itu. Dia pun pada akhirnya menajamkan pendengarannya dan mengeluarkan pedang tetes embun pemberian dari Penatua Hyunjong, untuk mengantisipasi serangan mendadak dari makhluk itu. Benar saja, serangan dari makhluk itu datang tiba-tiba dengan menggunakan cakarnya. Aura yang keluar dari serangan kedua tangannya begitu sangat menindas, hingga kedua tangan itu berbenturan dengan pedang tetes embun yang membuat Hyunzi terpental, dan pedang yang berada di genggaman tangannya pun terlepas.
Kekuatan Rana Emperor yang ada pada Hyunzi tak berarti apa-apa dalam menghadapi makhluk yang menyerangnya. Bukankah makhluk itu adalah manusia sama sepertiku? Hanya saja tubuhnya sangat kurus dan rambut yang ada di kepalanya pun terlihat habis karena rontok, sehingga membuat sosok manusia itu begitu sangat menyeramkan. Tunggu. Bukankah baju yang dikenakannya merupakan baju dari Sekte Surgawi? Jangan-jangan dia adalah anggota Sekte Surgawi yang diasingkan sama sepertiku, batin Hyunzi. Tetua, aku minta maaf jikalau telah mengusikmu. Namaku Hyunzi dari Sekte Surgawi, ucap Hyunzi. Ha. Aku tak peduli kau dari sekte mana. Saat ini yang kuinginkan adalah memakanmu, karena telah berbulan-bulan tak makan, ucap sosok tua yang ada di hadapan Hyunzi. Mendengar perkataan wanita tua itu membuat Hyunzi bergidik ngeri, dan buru-buru Hyunzi mengambil pedangnya yang tergeletak di tanah untuk mengantisipasi serangan susulan dari wanita itu. Tetua, aku punya banyak makanan. Jika kau lapar kau bisa makan perbekalan yang kubawa ini, ucap Hyunzi sambil mengeluarkan semua makanan yang dibawanya ke hadapan sosok wanita tua yang ada di hadapannya. Silahkan tetua. Makanan-makanan ini tak beracun dan kau boleh memakan semuanya, ucap Hyunzi. Melihat makanan yang banyak di hadapannya, wanita tua itu langsung memakan makanan itu hingga kekenyangan. Kau, siapa namamu? Tanya wanita tua itu. Hyunzi, ucapnya singkat. Ha. Akhirnya aku bertemu dengan keturunan dari keluarga Hyunjong yang telah membuatku menjadi seperti ini. Ucap wanita tua itu kemudian mengeluarkan kekuatan cakarnya dan kembali menyerang ke arah Hyunzi. Mendapatkan serangan mendadak dari wanita tua itu, Hyunzi segera mengeluarkan segenap kemampuannya, hingga pertarungan pun kembali terjadi. Menghadapi kekuatan ranah dewa membuat Hyunzi tak berdaya, wanita muda itu terkena tendangan yang telak mengenai tubuhnya. Hyunzi kembali terhempas ke permukaan pasir dan merasakan dadanya sangat sesak sekali. Dengan sisa-sisa tenaganya Hyunzi mengeluarkan artefak pelindung langit dari dalam cincin ruangnya, kemudian mengaktifkannya. Kini Hyunzi berada di dalam gelembung, dan untuk sementara waktu dia aman di dalam sana, karena wanita tua itu tak mampu untuk menghancurkan pelindung gelembung yang tercipta. Kau jangan senang dulu karena aku pasti bisa menghancurkan pelindungmu itu putri keluarga Hyun. Ucap nenek tua itu dan menghilang dari pandangan mata Hyunzi. Tak beberapa lama matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, Hyunzi duduk bersila dan meminum beberapa pil untuk mengobati luka dalamnya dengan cara berkultivasi. Bersambung. Episode sebelumnya. Ujian pemurnian pil. Episode berikutnya. Mulai berlatih. Para murid baru Istana Bulan Suci kini berkumpul di sebuah halaman yang berada di halaman akademi. 4 guru besar telah berdiri di depan para murid baru. Ketua akademi bersama Tetua Taobao dan Tetua Zizi datang menghampiri keempat guru besar. Silahkan para guru semua untuk memilih masing-masing murid yang akan dibimbing, dalam teknik bela diri maupun cara meracik dan pembuatan pil, ucap kepala akademi. Maka keempat guru itu pun memilih murid yang akan dibimbingnya, akan tetapi sial bagi Ninchu dan Putri Zheng Yi, karena tak ada satupun guru yang mau untuk merekrutnya menjadi murid. Di saat mereka berdua tengah berkecil hati, Tetua Zizi malah memilih mereka berdua sebagai murid,
dan sontak saja hal itu membuat Ninchu dan Putri Zheng Yi merasa senang. Flashback. Kepala Akademi, Tetua Tao Bao dan Tetua Zizi melakukan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh mereka bertiga. Saat ini selama berpuluh-puluh tahun kita tak menemukan murid jenius, dan aku ingin Ninchu ditangani secara khusus untuk menjadi seorang alkemis yang dapat mengharumkan nama Istana Akademi di seluruh kekaisaran yang ada, dan untuk itu aku akan menyerahkan tanggung jawab itu kepadamu Tetua Zizi untuk membimbing Ninchu, ucap Ketua Akademi. Aku pasti akan menjadikan Ninchu sebagai seorang kultivator, sekaligus alkemis hebat di masa depan Ketua, jawab Tetua Zizi. Ketua, jika Ninchu belajar sendiri dengan Tetua Zizi, hal itu akan menjadi kecurigaan bagi seluruh murid baru yang ada. Bisa saja seluruh murid baru yang ada menanggapi isu yang berkembang jika Ninchu memang telah melakukan kecurangan untuk lolos di ujian pemurnian pil, dan kurasa kita harus mencari seorang murid baru yang dapat menjadi teman berlatih Ninchu, ucap Tetua Tao Bao. Tetua Zizi, bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Ketua Akademi. Menurutku saran yang disampaikan Tetua Tao Bao benar adanya, kita memang harus mencari seorang murid baru untuk menjadi teman Ninchu dalam berlatih, dan aku mempunyai satu kandidat untuk itu, jawab Tetua Zizi. Siapakah nama murid baru yang kau maksud? Tanya Tetua Tao Bao. Putri Zheng Yi, selain cerdas dia juga saat ini mempunyai kedekatan dengan Ninchu, dan kurasa dia pantas untuk menjadi teman Ninchu dalam berlatih, jawab Tetua Zizi. Baiklah, kita telah sepakati bersama jika Putri Zheng Yi lah yang akan menjadi teman Ninchu dalam berlatih, dan aku ingin 4 guru pembimbing tak ada yang boleh memilih Ninchu dan Putri Zheng Yi, karena kedua murid itu akan dilatih langsung oleh Tetua Zizi, ucap Kepala Akademi. Ketua, tak usah khawatir akan hal itu, serahkan semua masalah ini kepadaku, ucap Tetua Tao. Ninchu dan Putri Zheng Yi kini telah resmi menjadi murid Tetua Zizi yang berjuluk Ratu Racun Ungu, dan mereka berdua kini bertempat tinggal di kediaman sang tetua. Di sebuah ruangan mereka bertiga duduk bersama, dan Tetua Zizi mengatakan hal penting kepada kedua muridnya itu. 1 bulan ke depan ke-25 murid akan menuju ke Paviliun Langit untuk berburu harta karun kaisar terdahulu, yang konon katanya merupakan energi besar yang dapat membuat seseorang menjadi kultivator pilih tanding, yang memiliki segudang kemampuan termasuk membuat pil dengan kemurnian level 10. Selain itu di Paviliun Langit juga terdapat banyak senjata berkualitas tinggi, dan jika beruntung akan mendapatkan busur panah surgawi yang merupakan senjata legendaris yang dimiliki Ratu Istana Mutiara hidup sebelumnya. Akan tetapi banyaknya harta karun yang terdapat di Paviliun Langit, sebanding juga dengan bahaya yang akan dihadapi jika berada di sana. Di sana banyak terdapat binatang roh yang dahulunya merupakan binatang peliharaan sang kaisar, dan rata-rata bintang binatang roh itu telah memiliki kekuatan di level 9 dan juga ada satu binatang roh kuno yang konon katanya telah berada di level 10, dengan berwujud naga bertanduk petir. Aku ingin kalian berdua meningkatkan kekuatan selama sebulan penuh, agar dapat bersaing dengan para murid lainnya dalam mendapatkan harta karun tersebut, ucap Tetua Zizi. Kami pasti akan berlatih dengan tekun guru, dan kami pasti tak akan mengecewakanmu, ucap Ninchu. Setelah pembicaraan hari itu, Ninchu dan Putri Zheng Yi semakin menunjukkan kemajuan dalam tingkat kekuatan,
Selain itu mereka berdua pun secara perlahan-lahan dapat belajar cara meracik pil obat dan pembuatan pil, dan tentunya melihat kemajuan kedua anak didiknya yang begitu pesat, membuat tetua Zizi sangat berharap jika di masa depan mereka berdua dapat menjadi seorang kultivator mumpuni dan dikdaya. Di suatu kesempatan, tetua Zizi memanggil kedua muridnya. Karena ada hal penting yang ingin disampaikan kepada keduanya. Tersisa 1 minggu lagi untuk kalian berdua pergi memasuki paviliun langit, dan besok adalah waktu untuk kalian mendapatkan energi baru di Danau Darah yang terdapat di dalam hutan Istana Akademi Bulan Suci. Dalam 1 minggu ke depan kalian berdua harus memanfaatkan keadaan yang ada, dengan melakukan kultivasi di danau tersebut. Ingat, semakin dalam kalian masuk ke dalam danau, maka semakin besar kalian akan mendapatkan energi murni dari Danau Darah tersebut. Akan tetapi jika kalian merasakan adanya penolakan maka berhentilah untuk terus masuk ke tengah danau. Jika hal itu kalian berdua paksakan maka dengan sendirinya energi di dalam Danau Darah tersebut akan merusak dantian kalian berdua, ucap tetua Zizi. Kami berdua pasti akan mengikuti semua petunjuk dari guru, dengan tidak memaksakan diri untuk masuk ke tengah Danau Darah jika terjadi penolakan darinya, jawab Nincu. Setelah berbincang-bincang sejenak maka tiba saatnya mereka untuk beristirahat. Keesokan paginya ke-25 murid baru kini memasuki hutan larangan di dalam wilayah Istana Akademi Bulan Suci. Ketua Taobao yang merupakan penanggung jawab dari ke-25 murid baru, segera membuka gerbang menuju Danau Darah. Masuklah ke dalam, pergunakan waktu seminggu ini untuk menjadikan kalian lebih kuat lagi, dengan bermeditasi di dalam Danau Darah. Jika kalian semua mengalami kesulitan di dalam Danau Darah yang memang merupakan kumpulan seluruh energi yang berada di wilayah Kekaisaran Cahaya Hidup, maka pecahkanlah batu permata yang akan kuberikan pada kalian ini, untuk dapat keluar dengan mudah dari dalam Danau Darah, ucap tetua Taobao. Baik guru, kami semua akan mengingat apa yang telah kau katakan kepada kami, ucap Wang Tianyang mewakili seluruh murid baru akademi. Bersambung. Episode sebelumnya. Permintaan pangeran ketiga. Episode berikutnya. Menjadi guru. Menjadi guru. Nincu dan seluruh murid baru memasuki sebuah portal yang tercipta dari 6 batu energi yang menyala terang. Dengan perlahan mereka semua memasuki portal, dan tampaklah danau berwarna merah yang tenang, tanpa riak dan gelombang. Tanpa ragu mereka semua satu persatu memasuki Danau Darah itu, dengan keyakinan setelah keluar dari dalam Danau Darah mereka semua akan bertambah kuat. Nincu mengawasi keberadaan Putri Zheng Yi yang mulai masuk ke dalam danau. Kejadian keributan yang terjadi antara Putri Zheng Yi dan Hyun Micha membuat Nincu was-was, jikalau Hyun Micha akan membalaskan apa yang dilakukan Putri Zheng Yi di tempat ini. Semoga saja Hyun Micha tak bertindak bodoh, dengan menyerang Putri Zheng Yi di Danau Darah ini, batin Nincu. Nincu mulai masuk ke dalam kolam darah. Air ini tak berbau sama sekali, tapi kekuatan energi yang terkandung di dalam air berwarna merah ini begitu besar, dan kurasa aku dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat di tempat ini, batin Nincu. Nincu tak melihat lagi keberadaan Putri Zheng Yi, yang membuatnya sangat khawatir dengan keberadaannya. Kekhawatiran Nincu dapat dirasakan oleh inti api surgawi. Tak lama kemudian inti api surgawi berkata dari dalam dantian Nincu. Kau jangan mengkhawatirkan Putri Zheng Yi,
Saat ini dia tengah berendam dan melakukan kultivasi di dalam danau darah. Ninchu, saat ini Hyun Micha pun melakukan hal yang sama. Tak mungkin dia menyia-nyiakan kesempatan langka di danau darah hanya untuk melukai Putri Zheng Yi. Yang kau harus lakukan sekarang adalah menyelam ke dasar danau karena aku merasakan adanya kekuatan besar di sana. Kau tak usah berkultivasi seperti halnya mereka, karena kekuatan besar di dasar danau mampu memberikanmu kekuatan yang lebih besar daripada kau berkultivasi seperti halnya murid lainnya di tempat ini. Pergilah ke dasar kolam, aku akan melindungi tubuhmu agar tak terkena efek benturan energi dari air danau yang berwarna merah ini, ucap inti api surgawi. Baik guru, aku akan melakukan seperti apa yang kau perintahkan, jawab Ninchu yang mulai tenang dengan perkataan inti api surgawi. Jika keberadaan Putri Zheng Yi aman-aman saja. Ninchu menyelam ke dasar danau, semakin ke dalam energi kuat dari dasar danau seketika itu menolaknya. Akan tetapi inti api surgawi yang melindungi tubuhnya mampu untuk menahan benturan energi yang terjadi. Ninchu berjalan di dasar danau, dan menemukan sebuah goa yang bercahaya emas. Jangan-jangan energi kuat itu berasal dari dalam goa di dasar danau itu. Ninchu melangkahkan kakinya ke arah goa, dan sesampainya di depan goa Ninchu merasakan adanya energi murni yang sangat kuat, yang terpancar dari dalam goa. Ninchu masuk ke dalam goa, dan menemukan 12 jarum emas yang tertancap di bebatuan yang berada di dalam goa. Ternyata energi murni ini berasal dari ke-12 jarum emas yang tertancap di bebatuan itu. Aku akan mengambilnya, batin Ninchu. Saat ingin meraih jarum-jarum emas itu, tiba-tiba saja Ninchu dikejutkan dengan kemunculan naga emas yang berdiri di hadapannya. Anak muda, telah lama aku menunggu kehadiranmu. Kau merupakan pewaris teknik jari matahari yang melegenda karena di darahmu mengalir darah seorang kesatria yang memiliki teknik jari matahari sebelumnya. Teteskan darahmu ke atas permukaan 12 jarum emas itu, agar terjadi ikatan kontrak darah di antara kalian, ucap naga emas itu. Ninchu yang tadinya sangat mengkhawatirkan keselamatannya akibat kemunculan sang naga, kini merasa lega dengan perkataan sang naga yang ingin memberikan teknik jari matahari kepadanya. Ninchu lantas berjalan ke depan kemudian meneteskan darahnya ke atas 12 jarum emas yang menancap di atas batu. Tak lama kemudian ke-12 jarum emas itu beraksi dengan keluar dari dalam batu dan mengambang. Selamat anak muda, kau telah berjodoh dengan ke-12 jarum emas dan teknik jari matahari. Pergunakanlah kekuatan itu dengan bijak, pesan sang naga emas kemudian menghilang masuk ke dalam 12 jarum emas yang mengambang. Jarum-jarum emas seketika itu mengecil dan tak lama kemudian masuk ke dalam dantian Ninchu. Kehadiran jarum emas di dalam dantian Ninchu membuat inti api surgawi seketika itu bertambah besar di dalam dantian Ninchu, yang membuat Ninchu merasakan seluruh tubuhnya terasa dipenuhi energi yang sangat besar. Energi apa ini? Seluruh tubuhku kini begitu full energi. Jika begini aku pasti dapat mengimbangi kekuatan di ranah suci, ucap Ninchu dengan tawa kesenangan. Ninchu lantas melakukan meditasi di tempat itu, untuk berlatih teknik jari matahari yang digabungkan dengan 12 jarum emas naga. Di tempat lain Hyunzi kembali ditekan oleh sosok wanita tua di luar tabung artefak pelindung, yang selalu datang saat malam tiba. Aku lapar. Aku ingin kau keluar dari tabung itu, ucap wanita tua itu kemudian menghantamkan cakarnya ke arah pelindung,
yang membuat gelembung artefak pelindung mulai retak akibat kekuatan ranah dewa yang dikeluarkan oleh wanita tua itu. Aku tak bisa terus berada di dalam tabung ini dan aku harus bisa-bisa lepas dari wanita tua itu. Aku harus mencari cara dalam mensiasatinya karena aku masih ingin hidup dan tak ingin berakhir di dalam perut wanita tua itu, batin Hyunsi. Tiba-tiba Hyunsi berpikir untuk mensiasati wanita tua yang terus menyerang kera artefak pelindung, dengan cara bernegosiasi. Nenek cukup. Untuk apa kau terus melakukan hal itu padaku? Jika kau lapar aku masih punya banyak makanan yang tak akan habis untuk kita berdua, hanya saja aku tak punya air untuk menghapus dahaga. Cepat katakan di mana makanan itu karena aku sudah sangat lapar. Jika hanya air aku mempunyai sumber air yang telah bertahun-tahun ini aku meminumnya untuk melanjutkan hidupku. Cepat katakan di mana makanan itu, bentak wanita tua itu. Hyunsi segera memberikan sebutir kacang dewa kepada wanita tua itu, dan berkata, "Ini adalah kacang dewa yang kaya akan nutrisi karena dibuat dari berbagai macam sumber daya untuk mengenyangkan perut. Terserah kau mau percaya atau tidak tapi itulah kenyataannya. Kau boleh memakannya atau tidak itu terserah padamu," ucap Hyunsi. Wanita tua itu terdiam, amarahnya segera memuncak mengira wanita muda yang ada di dalam artefak pelindung berbohong padanya. "Aku sangat lapar tapi kau malah memberikanku sebutir biji ini," ucap wanita tua itu lalu memakan kacang dewa dan langsung menyerang artefak pelindung sampai retak besar. Hyunsi seketika itu bersiaga dengan keadaan yang ada karena artefak pelindung yang melindunginya selama ini, tak akan mungkin bertahan lebih lama lagi dari serangan wanita tua yang semakin buas menghancurkan artefak pelindung yang melindungi dirinya. Tiba-tiba wanita tua itu terdiam karena merasakan rasa lapar yang dia rasakan telah hilang, berganti dengan rasa kenyang. "Kau benar saat ini aku telah kenyang, rasa kenyang yang tak pernah kurasakan selama kau belum berada di pengasingan," ucap wanita tua itu sambil terduduk lesu di atas pasir. "Bibi, aku ingin berdamai denganmu karena aku tahu kau bukan orang jahat. Keadaanlah yang telah membuatmu seperti ini karena rasa lapar membuat orang bisa melakukan apapun untuk mengenyangkan diri dalam bertahan hidup. Bibi aku punya banyak kacang dewa, dan mulai sekarang kau tak akan kelaparan lagi," ucap Hyunsi. "Kau baik hati tapi sayang, sangat disayangkan kau merupakan keturunan dari keluarga Hyun, yang merupakan musuh besarku hingga tak ada pilihan bagiku selain aku harus membunuhmu," ucap wanita tua itu. "Bibi, aku bukanlah keturunan keluarga Hyun. Jika aku keturunan keluarga Hyun bagaimana mungkin keluargaku membuangku ke pengasingan ini? Dahulu ayah dan ibuku dibunuh saat umurku masih berada di usia 3 tahun, karena kebaikan dari sekte surgawi membuatku dapat bertahan hidup sampai sekarang ini. Aku dirawat dan dibesarkan oleh ketua sekte surgawi yang bernama Ketua Hyun Shizu, hingga dia memberikan nama Hyunsi. Karena aku telah remaja maka aku pun merasakan rasa cinta kepada seorang pemuda, sehingga aku membawa pemuda itu ke dalam sekte surgawi dan mendapatkan hukuman diasingkan di tempat ini sehingga aku bertemu denganmu," ucap Hyunsi. "Berarti kau bukanlah berasal dari keluarga Hyun?" tanya wanita tua. "Benar Bibi, aku bukanlah berasal dari keluarga Hyun," jawab Hyunsi. Wajah wanita tua itu kembali berubah, dia pun menatap ke arah Hyunsi lekat-lekat. "Kau berbohong kepadaku, jika kau memang bukanlah keturunan dari keluarga Hyun,
maka aku ingin melihat darah yang mengalir di tubuhmu, ucap wanita tua itu. Baik, jika kau masih tak percaya dengan perkataanku, kau boleh memeriksanya sendiri, jawab Hyunzi kemudian menyayat tangannya sendiri menggunakan belati yang dikeluarkan dari dalam cincin ruangnya. Darah segar seketika itu menetes ke atas permukaan pasir, dan dengan sigap wanita tua itu mengarahkan kekuatan murninya ke arah darah Hyunzi yang terus menetas. Ternyata kau benar, kau bukanlah berasal dari keluarga Hyun, dan aku ingin kau bersujud 3 kali kepadaku karena aku ingin menjadikanmu muridku, untuk membalaskan semua yang telah dilakukan tetua Hyun Jong padaku, ucap wanita tua itu. Baik bibi, ucap Hyunzi kemudian bersujud 3 kali di hadapan wanita tua itu. Mulai sekarang kau adalah muridku, dan untuk apa lagi kau takut denganku? Lepaskanlah pelindung artefak langit itu dan ikut aku menuju tempat kediamanku, ucap wanita tua itu. Hyunzi segera menyimpan kembali pedang tetes embun yang berada di dalam genggaman tangannya, kemudian membuka artefak pelindung yang selama ini melindungi dirinya dari serangan wanita tua yang kini berada di hadapannya. Ikut aku, ucap wanita tua itu. Baik guru, ucap Hyunzi kemudian mengikuti langkah wanita tua yang ada di hadapannya dari belakang. Pada akhirnya mereka sampai kepada sebuah tempat, yang merupakan lubang yang dalam. Di dalam sana adalah kediaman guru, dan kau boleh masuk ke dalam sana karena saat ini aku adalah gurumu, ucap wanita tua itu. Baik guru, aku akan mengikutimu ke dalam sana, ucap Zheng Yi. Pada akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kediaman wanita tua itu, yang ternyata tempat itu mempunyai ruangan yang besar di dalamnya. Hyunzi bergidik ngeri melihat tumpukan tulang belulang yang berserakan di lantai ruangan itu, sehingga Hyunzi pun menghentikan langkahnya. Wanita tua itu mengerti akan apa yang dipikirkan oleh muridnya itu, hingga dia pun berkata, "Aku akan menceritakan perjalanan menyedihkan dalam hidupku kepadamu yang kini telah menjadi muridku. Di dalam pengasingan ini tak ada makhluk hidup selain kita berdua, dan aku sendiri adalah penghuni pertama yang diasingkan di tempat ini. Dahulu aku merupakan wanita tercantik di Sekte Surgawi, hingga Hyun Jong yang merupakan calon ketua muda Sekte Surgawi jatuh hati padaku. Kami berdua sama-sama jatuh cinta dan mengikat janji untuk sehidup semati. Tapi sayang orang tua Hyun Jong tak menyukaiku yang hanyalah putri dari seorang kepala koki di dalam sekte, hingga membuat berbagai alibi agar Hyun Jong membenciku. Dengan pengaruh kuasanya sebagai seorang ketua sekte, dia pun merencanakan untuk membuangku ke pengasingan ini. Suatu hari tanpa kusadari ada seorang pemuda yang masuk ke dalam kamarku, dan pemuda itu merupakan orang suruhan dari ketua sekte. Hingga para ketua dan tetua sekte menangkap kami sebagai pasangan gelap, dan harus dihukum dengan diasingkan ke tempat ini. Saat itu Hyun Jong sama sekali tak membelaku, dia malah pergi meninggalkanku saat hukuman itu berlangsung. Apa yang dilakukannya membuat aku terpukul dan sangat membenci keluarga Hyun. Hingga pada akhirnya aku berada di tempat ini di dalam kesepian dan kesunyian, hingga aku menemukan tempat ini dan dapat bertahan hidup sampai sekarang. Tak ada pilihan bagiku karena tak ada makhluk hidup yang berada di tempat ini, maka setiap ada wanita yang diasingkan membuatku merasa senang, karena aku bisa tetap bertahan hidup dengan memakan tubuh mereka. Dan tulang-tulang yang kau lihat itu adalah tulang-tulang dari para wanita yang diasingkan ke tempat ini. Aku telah memakan mereka semua, ucap wanita tua itu dengan kesedihan di wajahnya.
Maafkan aku guru, aku telah membuatmu bersedih dan jika aku yang berada di posisimu, maka aku akan melakukan hal yang sama untuk tetap bertahan hidup, ucap Hyun-si. Aku sangat bersyukur para dewa memberikan seorang murid yang dapat menenangkan hatiku. Aku berjanji akan mengeluarkanmu dari tempat ini setelah kau menjadi kuat, dan aku ingin kau membalaskan semua yang telah dilakukan keluarga Hyun kepadaku, ucap wanita tua itu. Guru, dapatkah aku mengetahui namamu? Tanya Hyun-si. Tentu saja muridku, namaku Nan Yian, ucapnya. Guru, sebelumnya aturan yang ada menyatakan jika di dalam pengasingan ini, setelah 3 atau 5 tahun maka wanita yang diasingkan akan dibawa kembali ke sekte surgawi. Mengapa hal itu tak terjadi padamu? Tanya Hyun-si. Muridku, kau terlalu lugu. Orang yang diasingkan di dalam alam ini sudah dianggap sampah oleh sekte surgawi, dan orang itu tak akan pernah bisa kembali lagi kecuali dia dapat menemukan cara sendiri untuk keluar dari dalam pengasingan ini, dan itu pun berlaku terhadapmu, jawab Nan Yian. Pantas saja kakek pernah mengatakan kepadaku sebelum aku diasingkan ke tempat ini, jika aku harus perlahan-lahan mempelajari pola, agar aku dapat keluar dari tempat ini karena tak ada jalan lain keluar dari tempat ini selain dari usahaku sendiri, batin Hyun-si. Setelah Hyun-si menyadari kelicikan sekte surgawi, dia pun bertekad untuk menjadi kuat di tempat itu, dan mulai Hyun-si berguru kepada Nan Yian, yaitu mengembangkan teknik pedang tetes embun, yang dipadukan dengan teknik di dalam kitab penguasa angin yang diberikan penatua Hyunjong. Dengan adanya kacang dewa dan air yang berlimpah, membuat keduanya dapat bertahan hidup di tempat yang tak ada makhluk hidup di dalamnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Mulai berlatih. Episode berikutnya. Perburuan harta karun